semuanya, perkenalkan nama saya Ratri Staningrum. Halo semuanya, nama saya Anissa Dicayani. Halo, saya Agia Permana. Halo, saya Givari Arsta Chandra. Depok memiliki luas wilayah sebesar 199,9 km persegi dan jumlah penduduk Depok sekitar 2.123.349 penduduk. Pada kesempatan kali ini kita bakal mengenal nih lebih jauh tentang Kota Depok. Nah, ada beberapa kebudayaan di Depok. Yang pertama tuh ada sawer pengantin. Salah satu tradisi dalam upacara pernikahan di masyarakat Depok adalah sawer pengantin. Tradisi yang masih banyak dilakukan oleh orang Depok hingga saat ini diadaptasi dari tradisi suku Sunda. Sawer pengantin menyimbolkan bahwa pasangan pengantin jangan lupa untuk bersedekah atau berbagi dengan sesama. Tradisi yang menambah keseruan upacara pernikahan ini dilakukan dengan menyebarkan beras, kunyit, permen, atau uang logam setelah prosesi akad nikah dan sungkeman. Yang kedua itu ada munggahan. Munggahan bisa disebut akhir dari rangkaian acara menyambut Ramadan karena dilakukan sehari sebelum Ramadan. Dulu dalam melaksanakan munggahan, seluruh keluarga berkumpul di rumah orang tua lalu menikmati sahur pertama bersama. Namun saat ini tradisi munggahan dengan berkumpul di rumah keluarga tidak banyak dilakukan. Diharapkan ketika masuk bulan Ramadan sudah dalam kondisi bersih diri dan bersih hati. Yang ketiga ada nyorok. Tradisi ini masih banyak dilakukan masyarakat Betawi Depok hingga saat ini. Tradisi nyorok adalah kegiatan mengirimkan makanan kepada saudara yang lebih tua atau orang yang dituakan di sebuah kampung ketika menjelang bulan Ramadan. Selamat pagi, hari ini saya berada di Masjid At-Thohir. Masjid ini adalah masjid baru yang berada di Depok dan masjid ini diresmikan pada tahun 2022. Masjid At-Thohir. Masjid At-Thohir baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 9 Maret 2022. Masjid yang berlokasi di Jalan Haji Muhammad Thohir, kawasan Komplek Podomoro, Tapos, Kota Depok ini merupakan dedikasi Menteri BUMN Erick Thohir untuk sang ayah. Bangunan putih dan megah di Kota Depok ini menjadi wisata religi yang menarik untuk dikunjungi. Keindahan masjid ini pun menarik perhatian masyarakat hingga viral di TikTok. Alun-alun Kota Depok adalah sebuah fasilitas publik yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. Area ini berada di dekat Terminal Kampung Sawah. Keberadaan alun-alun ini juga cukup strategis loh, karena terletak di perbatasan Depok dengan Cibinong dan Depok dengan Bojonggede. Area ini diresmikan oleh Wali Kota Depok pada tanggal 12 Januari 2020. Alun-alun ini dibangun dikarenakan Kota Depok belum memiliki fasilitas publik seperti kota lain di Jawa Barat. Area ini juga menempati lahan seluas 3,9 hektar yang dibangun di area Grand Depok City, Jatimulya. Nah, berbagai fasilitas yang ada di alun-alun Depok diantaranya seperti greenhouse, lapangan futsal, lapangan basket, jalur sepeda BMX, outdoor gym, dan arena skateboard. Setu Cilodong. Setu Cilodong merupakan salah satu setu atau danau yang ada di Depok dan dijadikan sebagai tempat wisata gratis di Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Lokasi Setu Cilodong ini berada di pinggir jalan raya sehingga mudah untuk dituju. CGI Avenue atau Cimanggis Golf Estate Avenue yang baru dibuka pada tanggal 16 Juni 2023 di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Tempat ini berada di tengah hunian warga dan salah satu daya tarik dari tempat wisata ini adalah ruangan terbuka hijau yang sangat luas. Harga masuk CGI Avenue ini gratis, cukup bayar parkir aja. Nah, fasilitas di dalamnya itu sangat banyak, yaitu seperti food court, Seiko Coffee, live musik, dan ada juga mini golf. Saat weekday kita membayar 30.000 dan weekend 50.000. Selanjutnya ada Fro Cycling. Kita cukup membayar 50 sampai 75.000. Kemudian ada sepeda listrik, saat 30 menit kita cukup membayar 40.000 dan 1 jam 75.000. Kemudian ada branch tour atau mini zoo, di dalamnya itu terdapat hewan-hewan seperti kelinci, kuda, dan lain-lain, dan ada kereta juga untuk keliling. Kemudian ada TV, itu 50.000 untuk 4 sampai 5 kali putaran. Masjid Kubamas. Masjid Kubamas di Depok, Jawa Barat mungkin belum banyak yang mengetahuinya. Masjid Kubamas Depok memiliki banyak sebutan atau nama diantaranya Masjid Agung Limo atau Masjid Dian Al-Mahri.
Masjid Kubama sendiri menjadi tempat wisata religi bagi umat muslim. Masjid ini berlokasi di Jalan Raya Meruyung, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat. Masjid Kubama di Depok, Jawa Barat ini disebut-sebut sebagai masjid termegah se-Asia Tenggara. Sejarah pembangunan masjid ini pun dimulai sejak 2001. Pendiri Masjid Kubamas adalah pasangan suami istri, yakni Maimun Al-Rashid dan Dian Al-Mahri. Masjid ini merupakan salah satu dari 7 masjid di dunia yang memiliki kubah berlapiskan emas. Awalnya, Universitas Indonesia ini merupakan sekolah kedokteran bernama School of Medicine for Indigenous Doctors atau yang dikenal sebagai STOVIA. Sekolah ini didirikan pada era kolonial Belanda pada tahun 1849. Nah, setelah kemerdekaan ini, STOVIA beberapa kali berganti nama, yang salah satunya adalah Universitas Indonesia pada tahun 1950. Nah, kemudian dia memiliki fakultas, yaitu seperti Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, Teknik, Pertanian, Kedokteran Gigi, dan Ekonomi. Nah, seiring berjalannya waktu, deretan fakultas ini berpisah dan berkembang menjadi universitas sendiri seperti ITB, IPB, UNAIR, dan UNHAS. Di tahun 1987 sampai sekarang, Universitas Indonesia mempunyai kampus di Salemba dan Depok dengan 14 fakultas program sarjana, pasca sarjana, serta vokasi. Ada juga makanan khas Depok. Yang pertama itu ada Peyek gale. Peyek gale adalah camilan khas Depok dengan bentuk yang serupa dengan kembang goyang. Bedanya, peyek gale ini mempunyai cita rasa gurih dengan aneka topping. Kedua, rujak cireng. Rujak cireng menjadi makanan khas di berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk Depok. Jenis makanan ini agar berbeda dari cireng pada umumnya. Kamu bisa menemukan sajian bumbu rujak yang terbuat dari gula merah dan cabai. Ada berbagai varian rasa yang bisa kamu pilih seperti oncom, pedas, hingga keju. Bumbu rujak sebagai andalan untuk cocolan rujak cireng ini. Yang ketiga ada perkedel bakar. Perkedel bakar merupakan kuliner khas Depok. Kuliner ini unik, tercipta karena adanya pengaruh dari Belanda. Ini faktanya, mulai dari munculnya orang Belanda yang menetap ke Depok, adanya sosok Cornelis Castellein hingga terciptanya perkedel bakar. Umumnya orang mengenal perkedel dimasak dengan cara digoreng, namun kuliner khas Depok ini dimasak dengan cara dibakar. Yang keempat, belimbing. Kota Belimbing merupakan julukan yang akrab dengan kota Depok. Dulunya kota ini dikenal sebagai penghasil buah belimbing untuk ibu kota Jakarta. Contoh olahan belimbing, ada dodol belimbing. Tari Nayuban. Tari Nayuban merupakan penampilan tarian khas asal Tanah Baru, Depok, yang merupakan cikal bakal tarian Doger Karawang dan Jaipongan, Jawa Barat. Tari Godek Ayu. Tari Godek Ayu merupakan tari kreasi yang berpijak dari kesenian topeng asli Cisalak, Depok. Pencipta tari Godek Ayu adalah Wulandari SSN dari Sanggar Tari Ayodhya Pala. Tarian tersebut menggambarkan dinamika kehidupan gadis yang menginjak dewasa dengan kodratnya yang khas. Monumen Cornelis Castelli. Monumen ini sekarang berada di halaman depan dalam area Rumah Sakit Harapan Depok. Rumah sakit pertama yang berdiri di Depok. Monumen ini didirikan pertama kali pada tahun 1914, masih di zaman pemerintahan kolonial Belanda, dan merupakan tugu pertama yang ada di Depok ketika itu. GPIB Immanuel atau gereja ini dibangun pada tahun 1714. Awalnya bernama Gereja Jemaat Masehi dan kemudian berganti nama menjadi GPIB Immanuel. Sayangnya, kawasan Depok Lama menurut TLCC sekarang hampir 75% bangunan tua yang tersisa telah mengalami alih fungsi. Hal ini dikarenakan belum ditetapkannya bangunan-bangunan di kawasan Depok Lama sebagai cagar budaya dan kawasan wisata sejarah. Sementara desakan atas nama kebutuhan ekonomi semakin tinggi, sehingga terjadi perubahan fungsi bangunan menjadi minimarket, ruko, dan lain-lain. SDN Pancoran Mas 2. Bangunan yang kini digunakan sebagai SDN Pancoran Mas 2 itu berada di Jalan Pemuda, Pancoran Mas, Depok. Bangunan yang sampai saat ini masih tampak utuh keasliannya karena belum pernah direnovasi itu dipercaya telah berdiri sejak tahun 1716. Pada zaman kolonial Belanda, bangunan ini diperuntukkan khusus untuk anak-anak bangsawan Belanda yang bermukim di wilayah Depok. Dulunya ini adalah sekolah penginjilan, namun ada beberapa versi lain yang menyebutkan bangunan ini juga sempat digunakan sebagai barak para tentara Belanda. Jembatan Pinus. Jembatan yang dibangun pada tahun 1917 oleh Stephanus Linder ini, pada masa lalu jembatan ini merupakan jalan yang
penghubung utama antara Depok dengan Bogor. Jembatan Pinus ini menghubungkan Jalan Siliwangi dengan Jalan Tola Iskandar. Jembatan ini tidak lebar, sekitar 4 meter dan hanya dapat dilalui satu kendaraan. Karena itu, bila ada 2 kendaraan yang akan lewat dari 2 arah yang berbeda, harus dilakukan secara bergantian. Yang menarik, pada tiang-tiang beton penyangga jembatan ini terdapat garis ukur untuk mengukur ketinggian air Sungai Ciliwung yang ada di bawahnya. Ketinggian air Sungai Ciliwung yang berada di bawah jembatan Pinus ini juga menjadi indikator atau barometer debit air Sungai Ciliwung setelah bendungan Katulampa di Bogor untuk kewaspadaan terhadap banjir di Jakarta. Kemudian ada Rumah Cimanggis. Rumah ini dahulunya adalah tempat tinggal dari istri Gubernur Jenderal VOC, yaitu Robertus van der Parra. Nah, kondisi bangunan yang dibangun selama 3 tahun tersebut dari tahun 1775 sampai 1778 kini dalam keadaan rusak. Nah, lokasi rumah ini berada di lahan RRI Radar Cimanggis, Depok. Walaupun telah mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya agar Rumah Cimanggis ini menjadi benda cagar budaya, namun kabar terakhir yang beredar menyebutkan bahwa di area tersebut akan dibangun sebuah kampus besar bernama Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII. Rumah Pitung, ada yang menyebut bahwa rumah tersebut adalah rumah singa Pitung, Jawara, dan pahlawan Betawi lainnya. Ada pula yang menyebutnya sebagai rumah Kapiten Cina karena berada di kawasan pecinan Depok, yaitu Pondok Cina. Nah, sisa bangunan peninggalan bersejarah ini ada di dalam area perbelanjaan Margo City Mall yang berada di Jalan Margonda, Pondok Cina, Depok. Sekarang bangunan tersebut dijadikan sebuah kafe di luar bangunan utama Margo City. Tugu Batu Sawangan. Tugu yang dibuat pada tahun 1979 dan lokasinya berada di Jalan Mocar Sawangan. Ini merupakan simbol untuk mengingat perjuangan masyarakat sekitar bersama TKR melawan tentara Nica Belanda yang mencoba memasuki wilayah Sawangan pada tahun 1949. Tugu Gong Bolong. Tugu yang terletak di perempatan Jalan Tanah Baru, Depok ini, di atas tugu terdapat sebuah replika Gong Bolong. Replika tersebut diambil dari cerita legenda masyarakat Tanah Baru mengenai Gong Bolong yang konon pada masa lalu di daerah Curug Agung, Tanah Baru sering terdengar bunyi-bunyian musik yang berasal dari gamelan. Universitas Gunadarma telah memiliki sejarah dan perjuangan yang panjang dalam pendiriannya. Universitas Gunadarma merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Kota Depok. Universitas Gunadarma berdasarkan data akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah terakreditasi A secara institusi. Alamat pusat Universitas Gunadarma berada di Jalan Margonda Raya 100, Depok, Jawa Barat. Namun, Gunadarma juga telah membuka beberapa cabang di kota lain, diantaranya di Bekasi, juga di Jakarta seperti di Salemba dan Kramat Raya. Universitas Gunadarma juga memiliki sejumlah program studi yang telah terakreditasi unggul dari BANPT, yaitu Teknik Informatika, Sistem Komputer, Manajemen Informatika, Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan Manajemen. Namun, Gunadarma juga memiliki beragam jurusan unggulan seperti Teknik Industri, Ilmu Komunikasi, Akuntansi, Arsitektur, Desain Interior, Sastra Tiongkok, Sastra Inggris, Farmasi, Ekonomi Syariah, Psikologi, hingga kedokteran.